Yang paling juga penting kita garis bawahi, banyak orang itu mencabut atau enggan untuk menyetor haji dengan alasan waktu yang lama, dengan alasan beda orang yang haji, beda adapter haji, ampun ampir kan itu karena dari puasan adat tos sehingga pas orang nikah nyabut dana haji gini ke kangkui ke bayar dana umroh panapah oleh karin tuh ini penjelasan daga Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaitannya dengan pertanyaan tadi, bagaimana hukumnya orang mencabut uang setoran haji yang sudah masuk ke porsi haji karena alasan menunggu lama kemudian dicabut dipakai untuk umroh. Jadi perlu saya sampaikan pertama bahwa haji itu adalah suatu kewajiban masuk dari rukun Islam yang salah satu yang 5. Itu tidak bisa digantikan dengan amalia yang lain. Pasti wajib haji, itu pasti wajib. Hukum dasarnya wajib haji. Kalau umroh itu memang ada sebagian yang berfatwa wajib, tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama itu adalah sunnah. Kita kembali kepada haji. Dasarnya apa wajibnya haji? Jelas itu dalam Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah semata wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah, disinilah letak sebenarnya permasalahannya. Mampu itulah sabil, istita'ah dalam bahasanya. Maka ulama fikih di situ menyebutkan istita'ah itu ada 2, zat, mal, wal jasad, al fisik dan harta, termasuk sabuk. Mangana lamun beda orang nyetor secara harta ini sanggup cokop pun, nanti mencokop pun, landik porsi, lah masuk. Nah, nomor 2, alasan dengan kadang beda sebagian orang cabut karena alasan ngantri abid. Lah ini kata benar ya kak, ini nggak benar. Kalau hanya alasan ngantri lama kemudian memaknakan haji itu tidak wajib, tidak benar. Karena apa? Karena di Indonesia, ini konteks di Indonesia, nyetor ke bank kemudian menunggu waiting list, ngantri sampai pada waktu yang telah ditentukan, itu adalah suatu keharusan. Tak mungkin di Indonesia nyetor makan tidak mungkin, harus nunggu. Maka kembali kepada kaidah usuliyah, usul fiqh. Saya tidak akan memakai dalil-dalil yang far'i, itu tidak mungkin ada di dalam kitab itu yang berbunyi kaifa hukmu al-hajj idan tadhara mathalan ila 40 sana. Tak mungkin ada, nggak ada itu dalam kitab itu sejak spesifik seperti itu. Tapi kalau dalam kaidah usuliyah itu ada usul fiqh. Apa kaidahnya? Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu hal itu suatu hal yang wajib tidak mungkin terrealisasi, tidak mungkin terlaksana kecuali ada barang yang lain yang menunjangnya. Maka yang menunjang itu walaupun dasarnya tidak wajib, karena demi terciptanya hal yang wajib, maka hukumnya wajib juga. Tak mungkin orang nikah kamu tak ngentos. Tak mungkin orang nikah mau tak nyetor kada, maka nyetor ke bank bengantos dengan waktu yang telah ditentukan atau suatu wasail juga yang harus dipenuhi. Maka lebih pas lagi dan kaidah lain yang maknanya dan maksudnya sama dengan kaidah al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Perintah terhadap suatu hal, maka hal yang mendukung kepada hal tersebut maka juga hukumnya wajib.
Nyetor ke bank itu wajib. Ngantri itu wajib menunggu. Kemudian ada juga kaidah yang lebih spesifik lagi, maknanya persis, maksudnya sama. Al-maqdur 'alal mukallaf alladzi la yatimu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh seorang mukallaf, yang mana hal tersebut adalah menunjang hal yang wajib, maka hal tersebut hukumnya wajib juga. Nyetor lebih bisa. Nah, boleh lah masuk nanti nomor porsi. Ngantos bisa. Ini hal juga. Maka semuanya tidak ada alasan untuk menggugurkan kewajiban haji walaupun menunggu sekian lamanya. Yang paling juga penting kita garis bawahi, banyak orang itu mencabut atau enggan untuk menyetor haji dengan alasan waktu yang lama, dengan alasan bahwa mun sampai 40 tahun sampai 30 tahun yo teker tak sehat, teker mati. Nah, jawaban seperti itu tidak logis. Karena yang dinamakan al-imtithal bil awamir itu kaitannya dengan haji bukan langsung depan ke Mekah, tapi di mana rasa refleksi hati kita terhadap perintah tersebut. Muna kayak ada pak Mekah jadi kadang orang ini kemungkinan mangkata seminggu mari nerok penataran nih ngomong cabut dulu supaya tak ada bahagia. Hal nikah hal yang gaib tidak bisa, masalah umur, masalah kesehatan tidak bisa diprediksi itu oleh manusia, tidak ada hukum fikirnya itu. Maka dengan demikian itu tidak ada alasan dengan alasan tersebut untuk mencabut setoran haji, apalagi menggugurkan kewajiban haji. Haji tetap wajib. Maka disebutkan dalam hadis lain, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 pondasi. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi sekali lagi itu tidak ada alasan bagi orang yang sudah nyetor haji dicabut dengan alasan apapun, kecuali ini umpamanya ada orang nyetor haji kondisinya darurat. Katakanlah darurat apa? Tidak ada yang bisa dimakan, atau ditekan oleh hutang yang membahayakan jiwanya dan keluarganya kalau nggak membayar, atau kalau tidak ditarik tidak ada yang bisa dimakan, bisa mengancam kesehatannya, itu sudah ma'ruf, itu tidak bermasalah. Tapi kalau hal-hal yang lain untuk dibeliin ini, apalagi untuk dicabut digantikan dengan umrah, itu tidak ada alasan. Maka dengan itulah tidak ada alasan sekali lagi dengan waiting list yang lama ini untuk mencabut yang namanya porsi yang sudah masuk, dan tidak ada alasan untuk orang itu menggugurkan kewajiban haji. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.